guys, welcome to my channel. Nah, baru-baru ini lagi heboh banget ya. Ada video yang lagi viral di TikTok tentang eyeliner dari brand tertentu. Ya, mungkin banyak dari kalian yang udah tahu juga tentang video ini. Nah, coba saya tunjukin ya videonya. Karena gue emang lagi pengen rapihin gigi bawah gue nih. Gue chat admin WhatsApp mereka dan gue DP biar dapat harga yang promo itu. Gue tuh udah nanya harganya berapa dan kata dia ini 5,9 udah all in berikut benefitnya. Udah all in ya, dia bilang di awal udah all in. Terus tadi pas sampai kliniknya, gue dicek gigi gue, katanya gigi atas gue tuh perlu 5 aligner atau alatnya mereka, apa itu namanya. Dan gigi bawah gue katanya perlu 18. Jadi total gue perlu sekitar 23 untuk benerin gigi gue, yang menurut gue gigi atas gue tuh gak perlu dibenerin sama sekali. Dan akhirnya gue ditagih lagi biayanya sekitar 14,9 juta dari yang tadinya dia bilang all in 5,9 juta. Gue kaget dong, gue tanya kok jadi segitu harganya. Dan dia bilang harga 5,9 itu cuma buat 10 aligner. Dan dia bilang untuk kasus gigi gue itu perlu tambahan aligner sampai 23, jadi harganya 14,9. Terus jadinya orang-orang tuh pada komen banding-bandingin antara perawatan behel atau eyeliner. Dan rata-rata tuh pada pro behel dan banyak orang yang kontra dengan eyeliner. Padahal pada kasus video yang viral itu menurut saya sih hanya masalah miskomunikasi antara orang marketing dengan customernya. Jadi bukan karena salah eyelinernya. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang kekurangan dan kelebihan baik dari behel maupun eyeliner. Jadi teman-teman yang memang ada rencana mau ngerapiin gigi itu bisa memilih dengan lebih bijak. Mau pakai eyeliner kah atau mau pakai behel, tergantung kondisi dan kebutuhan kalian. Nah, yang pertama behel. Untuk behel ini konsepnya adalah dengan menempelkan bracket-bracket pada permukaan gigi kita, lalu gigi nantinya akan digerakkan dengan menggunakan kawat. Behel sekarang udah ada banyak macamnya juga, ada behel metal, behel keramik, safir, ataupun behel diamond. Nah, bedanya sih kalau behel metal, safir, dan keramik hanya beda di bahan dan di warnanya. Secara keseluruhan konsepnya itu sama. Sedangkan behel diamond itu juga hampir mirip. Bedanya kalau diamond itu kawatnya itu udah bisa dikunci di bracketnya, jadi tidak memerlukan penggunaan karet-karet kecil lagi. Lalu kalau mau diurutkan dari segi harga, mulai dari yang termurah yaitu mulai dari behel metal, lalu ada behel keramik, di atasnya lagi ada behel safir, dan di atasnya lagi ada behel diamond. Jadi di antara semua behel, diamond itu termasuk yang lumayan mahal. Nah, apa aja sih kelebihan dari behel itu? Kalau behel itu biasanya harganya relatif terjangkau, walaupun ya memang ada beberapa klinik juga bisa memasang harga yang cukup tinggi. Yang kedua, behel itu juga udah ditempelkan permanen ke gigi kita, jadinya pasien yang suka lupa atau males lepas pasang itu ya terpaksa mau nggak mau tetap harus menggunakan bracketnya itu seharian karena memang udah ditempel permanen kan ke giginya. Terus behel juga umumnya bisa digunakan pada kasus-kasus yang berat sekalipun. Nah, kekurangan apa aja sih yang ada pada behel ini? Cukup banyak sebenarnya kekurangan dalam menggunakan behel, yaitu yang paling utama tentu lebih mengganggu penampilan. Kenapa? Karena bracket ini tempelkan ke gigi kita, jadi gigi kita itu biasanya istilahnya itu kayak dipagarin gitu. Yang kedua, tentu kurang nyaman saat makan karena otomatis dengan adanya bracket, kalau makan itu sering mau nyangkut-nyangkut ke kawatnya atau ke bracketnya. Yang ketiga, effortnya harus lebih dalam membersihkan gigi atau menyikat gigi. Ya karena ada bracket, ada kawat yang bisa menghalangi, otomatis kalau kita menyikat gigi itu banyak permukaan gigi yang susah terjangkau. Jadi kalian harus menggunakan alat yang bermacam-macam untuk bisa menjangkau bagian sela-sela atau bagian dalam kawat yang susah dijangkau dengan sikat gigi biasa. Makanya kenapa pada orang yang pasang behel itu banyak juga yang terjadi peningkatan penumpukan plak maupun karang gigi. Wajib kontrol tiap bulan. Nah, kalau pada perawatan behel itu memang wajib kontrol minimal 3 minggu lah sampai 4 minggu sekali. Kalau nggak kontrol ya
pergerakan giginya itu otomatis jadinya lebih lambat. Jangka waktu perawatan dengan menggunakan behel itu juga biasanya lebih lama, bisa 1 sampai 2 tahun bahkan lebih. Ada juga yang sampai 3 tahun, 5 tahun, atau ada yang lebih lama lagi. Nah, dengan pemasangan behel pada beberapa orang itu juga bracket-bracketnya bisa menyebabkan sariawan atau luka pada pipi maupun bibir mereka. Nah, selanjutnya aligner. Aligner ini sebenarnya teknologi yang paling baru ya dalam dunia merapikan gigi. Jadi aligner ini sebenarnya muncul ya karena untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada perawatan dengan menggunakan behel. Awalnya perawatan dengan aligner ini hanya diproduksi dari brand-brand luar di Amerika, sehingga harganya itu lumayan tinggi ya. Tapi enaknya sekarang di Indonesia sendiri itu udah ada beberapa brand lokal yang memproduksi aligner sendiri, sehingga harganya itu juga udah sangat-sangat terjangkau, bahkan nggak nyampe 50% dari harga jika kalian menggunakan brand luar. Jadi kalau menurut saya udah sangat-sangat convenient sih buat kalian yang mau pasang aligner. Nah, kelebihan apa sih yang ada pada aligner? Tentunya kalau menggunakan aligner itu tidak mengganggu penampilan karena plastik yang digunakan itu bening, jadi kalau dipakai sehari-hari enggak terlalu kelihatan. Terus aligner ini juga bisa dilepas pasang, jadinya tentunya kalau makan itu jauh lebih nyaman, bisa dibuka sendiri. Dan karena bisa dilepas pasang, waktu menyikat gigi itu juga jadinya lebih mudah. Jadi kebersihan rongga mulut itu bisa lebih terjaga dibandingkan dengan penggunaan behel. Untuk perawatan dengan aligner itu biasanya jangka waktu perawatannya juga lebih singkat. Biasanya sekitar 6-9 bulan atau setahun lah biasanya udah selesai perawatannya, tergantung kondisi juga ya tapi. Nah, perawatan dengan aligner itu sebenarnya juga nggak wajib kontrol setiap bulan. Jadi ada kalanya kalian tuh bisa lebih dari 1 bulan, misalnya 2 bulan sekali baru kontrol ke dokter gigi. Dan yang paling enaknya lagi biasanya kalau perawatan dengan aligner itu behind the treatment ada ortodontis yang terlibat dalam penyusunan rencana perawatan untuk menggerakkan gigi pasien. Terus, nah untuk kalian yang mau pasang aligner nih, di awal sebelum pemasangan itu kalian udah bisa melihat bagaimana simulasi pergerakan gigi dari kondisi awal sampai kondisi akhir yang ingin dicapai. Di balik semua kelebihan yang ada pada aligner, tentu ada kekurangannya juga. Yaitu misalnya karena aligner ini bisa dilepas pasang oleh pasien, tentu pasien harus kooperatif, harus rajin menggunakan atau melepas bahkan membersihkan alignernya. Jadi kalau pasiennya males, tentu nggak bakal ada kemajuan pada giginya. Dan kekurangannya ya karena dilepas kadang bisa hilang kalau pasien sembarangan meletakkan si aligner mereka. Dan untuk perawatan dengan menggunakan aligner ini biasanya biayanya itu lebih mahal di awal, dan kebanyakan setahu saya setiap kontrol itu tidak ada dikenakan biaya-biaya lain lagi seperti kontrol behel. Nah, kekurangannya lagi ya tentunya tray-nya itu bisa rusak atau bisa pecah jika ada beberapa pasien yang menggunakannya untuk makan ataupun untuk pasien yang saat tidur itu biasanya ada kebiasaan menggertakkan gigi, itu ada kemungkinan bisa pecah walaupun sangat jarang terjadi. Dan yang terakhir mungkin ya untuk kasus-kasus yang sangat berat itu kadang bisa lebih susah dicapai dengan menggunakan aligner. Mungkin itu aja kali ya beberapa kekurangan yang bisa saya sebutin. Sejauh ini saya belum merasa ada kekurangan lain dari aligner, karena aligner muncul ya memang karena untuk menutupi ketidaknyamanan dan kekurangan dari perawatan dengan menggunakan behel, sehingga aligner itu memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh behel. Lalu kalau berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa pasien yang lebih memilih perawatan dengan menggunakan aligner itu karena ada alasan khusus. Misalnya ada pasien saya laki-laki yang mau ikut
tes masuk tentara, sehingga butuh waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan perawatannya, untuk merapikan giginya. Jadinya pasien tersebut lebih memilih menggunakan aligner, dan memang tercapai giginya rapi dalam jangka waktu 6-9 bulan. Lalu saya juga ada pasien yang mungkin pekerjaannya itu lebih ke influencer, jadi sering muncul di depan kamera sehingga mereka tuh nggak pede dan nggak bisa menggunakan behel untuk merapikan giginya. Sebagai alternatif mereka memilih aligner karena tuntutan profesi mereka. Jadi kalau kalian nggak ada alasan khusus, entah itu dikejar waktu atau tuntutan profesi atau alasan-alasan tertentu lainnya, ya kalian boleh aja mau rapiin gigi dengan menggunakan behel. Tapi kalau kalian memang punya budget lebih dan pengen nyobain perawatan dengan menggunakan aligner, ya boleh-boleh aja, silahkan, tergantung keputusan kalian. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini, rapiin gigi dengan aligner itu bukan nggak bagus ya guys. Dan ya, aligner dan behel itu sama-sama memang alat untuk merapikan gigi, bisa merapikan gigi. Bahkan aligner itu sebenarnya itu udah menggunakan teknologi yang lebih canggih supaya gigi yang rapi itu bisa tercapai dalam waktu yang lebih singkat dan lebih bagus. Yang penting ya tinggal sesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan kalian. Apakah mau rawat gigi dengan menggunakan aligner kah atau mau menggunakan behel? Dan untuk kasus yang viral ya, menurut saya itu murni kesalahan dari tim marketingnya aja kali ya. Secara admin yang ngehandle, ya mungkin orang-orang marketing yang lebih mengutamakan closing atau capai target. Sekian dulu video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan buat yang udah galau berhari-hari mau pasang aligner atau mau pasang behel, setelah nonton video saya itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, ingat di like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube saya. Good Teeth, Good Life, bye-bye.